Sekarang kita bicara kolonisasi daripada kerajaan surga. Ini kita bicara nanti mengapa Yesus harus datang ke bumi untuk merebut kembali kerajaan manusia ini dari tangan kerajaan iblis. Daniel 4. Ini adalah kisah, itu adalah ayat 1 sampai dengan 37. Catat ayatnya. Daniel 4 ini bicara Raja Nebukadnezar, Raja Babel pada waktu itu. Daniel 4 ini adalah surat Nebukadnezar dalam bahasa Aramaik. Merupakan kesaksian hidup daripada Raja Babel, Raja Nebukadnezar yang sombong, lalu dihukum oleh Tuhan. Dan dia menulis surat, dan surat ini masuk menjadi kitab Daniel dalam pasal keempat kita. Aslinya dalam bahasa Aramaik surat ini, ya. Nebukadnezar itu dia mimpi. Mimpi itu dia melihat pohon yang besar sampai ke langit, kemudian di mana burung-burung di udara itu berteduh di bawah pohon-pohon itu. Lalu atas perintah kerajaan sorga, atas titah kerajaan sorga, pohon ini ditebang, ditinggalkan tunggulnya dirantai pada besi di tanah. Nah, coba kita baca ayat bawahnya. Ini mungkin Anda kalau tidak baca kejadian Daniel 4, Anda tidak begitu paham. Kitab Daniel itu hanya 10 pasal, teman-temannya dibaca, makanya tidak baca ya tidak mudeng kalian. Dia lihat nih, lalu nggak ada satupun yang dapat menafsirkan mimpi Nebukadnezar itu. Ini artinya apa nih? Lalu dikatakan datanglah Daniel. Ayat 8-nya berkata begini, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku. Jadi Belsasar itu nama dewa ya, jangan ada satu nanti dibaptis namanya Belsasar, bukan, itu nama berhala. Yang penuh dengan roh para dewa yang kudus, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Ya, aku melihat di tempat tidurku di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Ini bicara kerajaan Babel pada waktu itu yang menjadi kerajaan yang sulung. Artinya apa? Kerajaan yang paling utama, yang paling besar. Ya. Lalu dikatakan apa? Pohon itu bertambah kuat, besar, tingginya sampai ke langit, dapat dilihat dari antara ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, ayat 12. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada semua makanan bagi yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, bla 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 bla. Nah, kemudian nih ayat 13-nya nih. Kemudian dalam penglihatan yang kulihat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ini bicara makhluk roh, bicara anak-anak Allah. Ini bicara roh teritorial. Ya, salah satu dari anggota kerajaan Allah. Dan berkata begini, dia berseru dengan suara nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu, dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya, biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya, tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Jadi akal budi logosnya Nebukadnezar ini diambil, dikasih logos atau akal budi binatang, nggak bisa ngomong karena pikirannya diganti sama pikiran binatang, nggak bisa ngomong dia, ya. Titah ini, perhatikan ini ayat 17, Daniel 4 ayat 17 ini ada garis bawahi, ada kasih tinta merah. Titah ini untuk menyingkirkan Nebukadnezar selama 7 masa atau 7 tahun di dalam Daniel 4 adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa El Elyon berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Saya kasih tahu Anda, apa yang dilihat Nebukadnezar dalam mimpinya ini, Daniel telah memberikan maknanya. Ada baca terus sampai ke bawah, ya. Titah ini ya, Bu, untuk menyingkirkan Nebukadnezar diberikan logos binatang sehingga dia nggak pakai baju. Dikatakan tubuhnya dipenuhi dibasahi embun dari langit, itu bicara dia nggak pakai baju kayak binatang. Lalu dikatakan rambutnya gondrong, kukunya panjang seperti burung raja wali, dan dia makan rumput seperti lembu. Dia hidup seperti binatang. Kenapa? Karena akal budinya diambil. Ya.
Menurut perkataan orang-orang kudus, sekali lagi, penjaga dan orang kudus ini adalah bicara roh-roh teritorial. Ini para makhluk roh, para malaikat. Bukan bicara santo-santa. Sampai sini ngerti? Pada waktu Daniel, pada waktu Nebukadnezar nulis, ini Nebukadnezar itu tidak mengenal namanya Santo Benedictus, Santa Lucia, Santa Maria, Santo... Enggak. Nebukadnezar ini yang nulis. Mudeng? Ya, Pada waktu Daniel menulis kitabnya, yang dimaksud dengan orang kudus adalah para roh teritorial penjaga, itu bicara makhluk roh. Ya, tadi sama seperti di Mazmur 89 ayat 6 dan 7. Ya. Orang-orang kudus. Itu perkumpulan para kudus di surga. Bukan manusia, itu makhluk roh, ya. Supaya dilihat ini nih, supaya semua orang yang hidup tahu, manusia di bumi ini tahu bahwa raja sorga kita, El Elyon, berkuasa atas kerajaan manusia di bumi. Jadi Allah itu menciptakan dua kerajaan. Yang tidak kelihatan dia sebut kerajaan roh, yang kelihatan dia sebut sebagai Malikut Enos atau kerajaan Adam. Dan kerajaan Adam di sini itu kekuasaannya nggak mutlak, tetapi berada di bawah kekuasaan Raja Sorga. Saya kasih Anda contoh. Kerajaan Inggris Raya itu adalah kerajaan induknya. Ketika dia mengkolonisasi, mencaplok misalnya Hong Kong, apalagi itu, kerajaan-kerajaan lainnya gitu ya. Irlandia misalnya ya. Iya. Dia mengkolonisasi ya kerajaan Bahama, misalnya Kepulauan Bahamas misalnya ya. Maka kerajaan Bahamas ini, Hong Kong atau kerajaan-kerajaan bawahannya, ini namanya disebut raja-raja bawahan. Sampai sini ngerti? Itu kekuasaannya nggak mutlak. Dia harus tunduk kepada raja pusat. Jadi kerajaan manusia, kerajaan Adam di bumi, itu merupakan daerah koloni, daerah jajahan, perluasan daripada kerajaan surga. Sampai sini ngerti? Yang harus tunduk kepada El Elyon, Raja Surga. Coba Bu Wina buka, bacakan bawahnya. Dari 4 ayat 37. Di mute Bu Wina. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Haleluya. Allah kita itu disebut Raja Sorga. Yotevave itu disebut Raja Sorga, El Elyon gelarnya. Haleluya. Adam itu disebut Raja di bumi. Dia diberi kerajaan kingdom di bumi. Sampai sini ngerti? Yes. Yotevave adalah Tuhan di surga. Adam itu Tuhan di bumi. Allah menciptakan Adam itu untuk menjadi rekan sekerja, duduk memerintah di sebelah kanannya bersama-sama dengan dia. Siap. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Kejadian. Apa artinya memerintah bumi ini? Kita lihat. Kita sekarang membaca Kejadian 2. Ayat berapa, Bu? Sekarang kita lihat Kejadian 2. Ayat. Kita baca mulai ayat 4 sampai dengan ayat 7. Terutama ayat 7 Anda kasih garis merah, stabilo merah itu di situ. Ayat 7, Kejadian 2 ayat 7. Ya. Tak baca ya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah riawat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Riawat. Iya, riwayat ya. Oh, sorry, Bu. Aduh, riwayat. Marsambure tanah kata yang lain yang menjahat. Atau lima jauh saya berjoinong. Nah, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Ayat 6.
tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Supaya saya ingat Joito. Sekarang saya perhatikan ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya kasih tahu Anda apa artinya ini ketika Musa menulis ini. Pada zaman Musa dan para nabi yang hidup di dalam timur dekat purba, ketika orang itu membuat patung, membuat selem, ya, terutama patung berhala sesembahan dewa-dewa pada waktu itu, mereka akan bikin dari emas tadi, dari perak, dari batu, dari kayu. Ketika mereka bikin patung dewa-dewanya, pematung atau pemahat, kata selem itu ya, juga dari kata pahat, artinya dipahat. Ya, mereka membuat patung-patung itu. Kalau Allah kita membuatnya dari debu tanah. Pematung atau pemahat pada zaman itu di timur dekat purba, itu oleh orang-orang timur dekat purba, orang Mesir dan orang Kanaan pada waktu itu, pematung itu disebut juga the giver of life, yaitu orang yang memberi kehidupan. Kenapa? Karena ketika mereka membuat patung, ya, patung berhala dari batu, dari emas, dari perak,